Pandemi COVID-19 memang memberi banyak perubahan pada kehidupan manusia. Perubahan tersebut meliputi terbatasnya aktivitas di luar rumah seperti karyawan yang menjalani work from home, anak-anak yang belajar online, hingga terhambatnya berbagai alat transportasi. Nama saya Nur Fitriani, salah satu mahasiswi Universitas Muslim Indonesia Makassar, Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, kelas B3 dengan nomor Stanbook 083 2019 0137. Saya akan memaparkan sedikit penjelasan mengenai perusahaan yang dialami jasa pengangkutan pada pandemi sekarang ini. Salah satu dampaknya berakibat pada penurunan pergerakan moda transportasi karena dibatasi adanya kebijakan pemerintah. Moda transportasi ini dapat berupa moda transportasi darat, moda transportasi udara, dan moda transportasi laut, di mana setiap moda tersebut memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda-beda. Pandemi COVID-19 mengakibatkan dampak yang berpengaruh secara merata di berbagai aspek kehidupan. Salah satu dampak yang terasa pada penurunan pergerakan moda transportasi. Hal ini dikarenakan pemerintah membuat suatu keputusan dengan adanya sistem sosial yang baru, yaitu social distancing, dan ditindaklanjuti dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Masyarakat dihimbau untuk menghentikan semua aktivitas publik dan membatasi keluar rumah seperti sekolah, kuliah, kerja, sekaligus ibadah semua dilakukan dari rumah, serta membatasi akses pergerakan moda transportasi masyarakat keluar kota dan sebaliknya. Penurunan pergerakan moda transportasi ini sebagian besar berakibat juga terhadap omset, di mana akan berdampak pula ke dalam rantai perekonomian. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan, Kamelita Hartoto menyebutkan, adanya penurunan omset secara signifikan pada angkutan barang 25% dan 50%. Sedangkan penurunan pada angkutan penumpang seluruh moda telah mencapai 75% sampai 100%. Bahkan bagi angkutan pariwisata telah mencapai 100%. Dalam penurunan ini terjadi di berbagai daerah, salah satunya di wilayah Jabodetabek. Salah satu contoh perusahaan pengangkutan yang mengalami dampak dari COVID-19 yaitu JNT Express. Pergeseran pola belanja menjadi daring selama pandemi, tingkatan kinerja jasa pengiriman barang JNT Express. Bisnis pengiriman melejit dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sejak pandemi merebak Indonesia pada Maret lalu. CEO JNT Express Indonesia, Robin Lo, mengatakan kondisi pandemi menyebabkan sentralisasi kegiatan di rumah seperti bekerja atau WFH. Hal tersebut mendorong masyarakat menggeser belanja dari offline menjadi online. Konferensi pers virtual, Robin Lo mengatakan, secara keseluruhan, jika dilihat dalam beberapa bulan sejak Maret sampai April, kinerja bisnis kami tumbuh sekitar 40% dibandingkan periode sama tahun lalu. Meskipun secara musiman, momen Idul Fitri 1441 Hijriah tidak mendongkrak kinerja maksimal seperti tahun-tahun sebelumnya karena efek pandemi. Lebaran dan puasa tahun ini hanya berhasil meningkatkan permintaan jasa pengiriman kisaran 30-50%, lebih rendah dibandingkan posisi tahun sebelumnya di kisaran 70%. Awal pandemi, Robin Lo berpendapat sempat membuat beberapa kendala kecil pada proses bisnis JNT Express. Kendati pihaknya terus memberikan layanan optimal kepada pelanggannya di seluruh Indonesia. Pengaruhnya bukan di sisi kelancaran pengantaran barang, tetapi ekstra cost untuk menjamin karyawan sehat, sehingga customer mendapatkan pelayanan yang aman dan sehat di tengah wabah COVID-19. Jasa pengiriman tersebut resmi mengekspansi bisnis layanan pengiriman di pasar terbesar dunia,
yakni Cina. Sebelumnya, layanan yang sama telah merambah ke negara di kawasan seperti Filipina, Thailand, Kamboja, Malaysia, Singapura, serta Vietnam. Sejauh ini, pihak JNT Express akan tetap memfokuskan strategi bisnis pengiriman barang belanja digital di Indonesia dan negara yang sudah tercakup JNT Express. Robin Loh mengatakan, hingga kini pihaknya juga belum berencana mencari pendapatan lewat lantai bursa dalam jangka waktu pendek. Kendati pihaknya akan terus berupaya memaksimalkan untuk menyediakan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Demikian pemaparan penjelasan mengenai permasalahan yang dialami jasa pengangkutan pada pandemi sekarang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.